Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fuadatun Nadifah dengan NIM 230302157. Hari ini saya akan membawa Anda menyelami salah satu misteri terbesar dalam diri manusia, yaitu hubungan antara bahasa, emosi, dan kognisi. Seringkali kita tuh menganggap bahasa hanyalah alat komunikasi yang bersifat mekanis, seperti mengetik di papan ketik. Namun, kenyataannya jauh lebih kompleks. Pernah kalian berada di situasi sangat marah, lalu tiba-tiba lidah kalian keluh, atau justru keluar kata-kata yang tidak terkontrol? Atau mengapa saat kita merasa dicintai, cara bicara kita tuh berubah menjadi lebih lembut? Nah, ini membuktikan bahwa di balik setiap kata yang kita ucapkan itu ada orkestra yang melibatkan pikiran atau kognisi dan perasaan kita. Mari kita bedah landasan teorisnya agar kita memiliki pijakan yang kuat. Yang pertama, menurut Jan Erikson tahun 2003, beliau menyebut bahasa sebagai the articulate mammal, yang artinya kemampuan berbahasa manusia adalah unik karena sangat bergantung pada struktur kognitif kita. Bahasa itu bukan sekedar bunyi, tapi refleksi dari bagaimana otak kita itu mengorganisir dunia. Kemudian yang kedua, menurut Steinbeck and Skinner tahun 2006, mereka menjelaskan peran vital working memory atau memori kerja. Bayangkan otak kita seperti RAM pada komputer. Jika memori kerja ini penuh karena kita sedang memikirkan masalah berat atau proses kognitif berlebihan, maka proses produksi bahasa akan melambat. Inilah mengapa orang yang sedang stres itu sering bicara terbata-bata. Kemudian yang ketiga, itu menurut Stephen Krashen tahun 1982. Dengan efektif filternya ini sangat fenomenal. Krashen tuh menjelaskan bahwa ada penghalang mental bernama affective filter. Jika Anda merasa cemas, malu, atau tidak percaya diri, filter ini akan menutup. Nah, akibatnya, meskipun Anda tahu kosakatanya, kata-kata itu tidak akan keluar. Emosi negatif itu bertindak sebagai tembok bagi bahasa. Kemudian yang keempat, yaitu menurut Abdul Khair tahun 2021. Dalam bukunya, ia menegaskan bahwa psikolinguistik adalah jembatan. Jadi bahasa itu bukan hanya soal subjek predikat, tapi soal bagaimana kondisi kejiwaan seseorang itu tercermin dalam pemilihan katanya atau diksi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja di dunia nyata melalui beberapa fenomena. Yang pertama, yaitu analisis komunikasi driver ojek online. Nah, itu dalam studi Anissa tahun 2021. Nah, dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa
kualitas pelayanan itu bukan hanya soal motor yang bersih, tapi soal manajemen emosi. Sering seseorang driver itu mendapatkan rating buruk atau emosi negatif. Kognisinya itu terganggu yang mengakibatkan pola komunikasinya menjadi defensif atau bahkan kasar. Tapi sebaliknya, emosi, pembangunan interpersonal, chemistry yang membuat bahasa yang digunakan lebih empatik. Kemudian yang kedua ada fenomena slip of the tongue atau keseleo lidah. Nah, secara psikologistik ini terjadi ketika ada gangguan pada jalur kognitif. Misalnya, saat Anda memikirkan dua hal sekaligus, kognisi buruk. Nah, otak salah memilih slot kata. Emosi yang terburu-buru itu akan mempengaruhi kondisi ini gitu. Kemudian yang ketiga ada kode swing atau alih kode saat marah. Banyak orang bilingual atau menguasai dua bahasa. Nah, itu akan kembali ke bahasa ibunya saat sedang emosional. Kenapa demikian? Karena secara kognitif bahasa ibu itu tersimpan di bagian otak paling dalam dan paling mudah diakses secara instan saat emosi sedang meluap. Lalu, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari hubungan segitiga ini? Nah, dalam dunia pendidikan, guru itu harus tahu bahwa membentuk siswa itu tidak akan membuat siswa itu pintar berbahasa. Justru bentakannya itu akan menaikkan efektif filter siswa. Itu akan membuat kognisi mereka itu macet dan akhirnya mereka itu tidak akan bisa menyerap pelajaran. Kemudian suasana nyaman itu adalah kunci efektivitas bahasa. Kemudian dalam kehidupan sosial, kita belajar bahwa untuk menjadi komunikator yang baik, kita itu harus pandai mengelola emosi. Bahasa yang cerdas lahir dari pikiran yang tenang. Jika emosi kita sedang tidak stabil, ada baiknya kita itu diam sejenak agar proses kognitif kita itu bisa menata kembali dengan kata-kata yang pantas. Kemudian sebagai penutup, saya ingin mengutip sebuah pepatah. Language is the dress of thought, yaitu bahasa adalah pakaian dari pikiran. Tapi saya ingin menambahkan bahwa emosi adalah warna dari pakaian tersebut. Tanpa kelarasan ketiganya, komunikasi kita akan hambar atau bahkan merusak hubungan. Demikian presentasi atau materi dari saya. Semoga penjelasan mengenai hubungan bahasa, emosi, dan kognisi ini bermanfaat bagi kita dalam berkomunikasi sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're